Oke, untuk perform kali ini gue bakal pakai satu pak kartu seperti biasa. Dan tentunya kan kartu itu ada beda-beda ya, ada merah, hitam, angka, gambar, dan 4 lambang lainnya. Dan sekarang gue minta kalian buat pilih satu kartu dengan cara bilang stop di mana aja, oke? Yap, kalian stop di sini. Dan ingat baik-baik kartu yang kalian pilih. Dan kartu yang kalian pilih bakal gue taruh di tengah-tengah tumpukan. Benar-benar di tengah, oke? Gue make sure masih di tengah kok. Sekarang tugas gue sebagai magician-nya adalah mencari kartu tersebut. Tapi mungkin kalau misalkan pesulap lain kalian taunya dengan cara memunculkan kartu, mengubah kartu, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan cara gue kali ini, gimana kalau misalkan kartu paling atas, gue balik, dan semua kartunya ikutan kebalik. Oke, mungkin kalian kurang ngerti dengan yang gue maksud ya. Gue bakal tunjukin kartu atas gue balik. Dan saat gue nyentikin jari, kartunya semua balik hadap atas. Kecuali satu kartu. Dan kartu itu adalah kartu pilihan kalian. Gue punya cara lain buat mengeksekusi trik seperti tadi, tapi menurut gue sih lebih visual. Sekarang gue minta kalian ambil satu kartu bebas yang mana aja. Dalam hal ini kalian ngambil kartu ini ya. Gue minta ingat baik-baik. Sama seperti tadi, kartunya gue taruh ke tengah-tengah. Oke, masih di tengah. Dan sekarang, gue bakal balikin semua kartunya hanya dengan satu kali kibasan tangan. 1, 2, 3. Dan semua kartunya hadap atas, kecuali satu kartu. Dan tentu aja itu adalah kartu yang kalian pilih. So, tanpa berlama-lama, selamat datang di Gasken Magic. Hai, ketemu lagi dengan gua. Jadi seperti yang kalian lihat tadi di sesi perform, bahwa gua menunjukkan trik yang menurut gua pribadi sih itu cukup sering gua mainin ke audiens-audiens. Karena selain trik itu mudah, tidak menggunakan banyak move-move yang bertele-tele, itu cukup efektif. Dan gua kasih ke kalian yaitu dua cara untuk memainkan trik tadi, versi simple dan versi visualnya. Tapi tidak menghilangkan esensinya, jadi mau pilih cara pertama ataupun kedua, gua jamin tetap efektif, yang penting kalian mainin dengan baik dan benar. Jadi kita mulai dari versi pertama untuk tutorialnya. Jangan lupa siapin kartu kalian dan enjoy. Oke, jadi yang harus kalian persiapkan pertama yaitu setupnya. Setupnya itu simple banget, oke? Persiapannya nggak begitu muluk-muluk, kalian cuma perlu kartu paling bawah itu, dua kartu paling bawah, kartu apapun itu kalian hadapin ke atas, oke? Dua kartu paling bawah hadapin ke atas, jadi kalian bisa lihat seperti yang gue tunjukin, cuma ada dua kartu di posisi paling bawah yang ngadep ke atas. Jadi kalian buat prepare ini bisa taruh di boxnya dulu, atau mungkin ya udah ada di tangan kalian, ya nggak masalah, yang penting kalian nggak ketahuan ketika ngebalik kartunya. Kalian bisa taruh di kantong, di saku, sebelum mainin ya terserah kalian. Jadi saat kartunya dikeluarin dari box, ya kalian boleh false cut, atau langsung aja tunjukin kartunya acak. Nah, udah beda-beda, nggak ada yang disusun. Tapi kalau mau false cut juga nggak apa-apa untuk memastikan kartunya benar-benar acak. Nah, kemudian kalian minta penonton buat ambil satu kartu kan? Dengan cara, salah satu caranya dengan dribble seperti ini. Tapi yang harus kalian perhatikan, mendribblenya tidak boleh sampai menunjukkan kartu yang paling bawah itu tadi, karena akan terbuka. Akan terlihat kalau kalian sudah menyeting kartunya. Nah, ya kan? Nah, cara untuk mendribble yang baik adalah jatuhkan kartunya setengah baru dribble. Jadi kartu setengah yang dijatuhkan itu untuk mengcover dua kartu yang tadi hadap atas. Gua ulangin lagi. Oke, jatuhin setengah baru kalian lanjutin dribble. Kalau kalian merasa belum yakin untuk melakukan dribble supaya kartu bawah yang tidak kelihatan, kalian bisa gunakan spread seperti ini untuk alternatif, atau dengan riffle seperti ini juga bisa. Yang penting penonton dapat satu kartu yang menjadikan itu pilihan. Kuncinya kartu bawah jangan sampai kelihatan, itu aja pokoknya. Oke, kita lanjut. Jadi saat penonton bilang stop dan dia dapat satu kartu pilihan, nah yang kalian lakukan adalah misdirection atau pengalihan perhatian. Intinya misdirection ini adalah istilah dalam dunia sulap, di mana ketika pesulap melakukan sesuatu yang sebenarnya terlihat biasa saja, tetapi ada tujuan khusus di mana dia mengalihkan perhatian penonton ataupun kamera. Sebagaimana contoh, kalau misalkan kalian main di depan kamera, ketika kartunya diambil ya, ketika kartu yang ditunjukkan, pastikan kartu yang ditunjukkan ini
itu maju sampai mengcover kartu yang kalian pegang. Lalu kalian balik kartu yang dipegang seperti ini. Ingat tadi kartu yang hadap atas tadi, itu tujuannya supaya kalian bisa membalik arah kartunya. Oke? Tapi kalau misalkan kalian tampil ke penonton, kalian tinggal hadap belakang dan balik kartunya. Oke? Jadi itu aja sih bedanya. Yang penting kalian punya tujuan ketika menunjukkan kartunya, ternyata kalian membalik kartu yang kalian pegang. Dan tidak boleh terlihat ragu atau was-was. Nah, jadi setelah kalian membalik kartu yang kalian pegang, saatnya kalian menempatkan kartu yang dipilih penonton tadi ke tumpukan tengah-tengah. Nah, tetapi ada yang harus menjadi catatan di mana kalian tidak boleh merefill kartunya seperti ini. Kenapa? Kalau kalian refill, maka kemungkinan terburuk adalah penonton tahu bahwa kartunya hadap atas semua. Ya, ngerti kan ya maksudnya? Jadi, kalian tinggal masukkan kartunya pelan-pelan ke tengah seperti ini, tanpa harus merefill kartunya. Ya, kalian juga boleh kasih tunjuk kalau kartunya masih di tengah, dan masukkan kartunya ke tengah-tengah tumpukan. Artinya sekarang posisi kartunya adalah 2 kartu yang menghadap bawah dan sisa kartunya menghadap atas, dan 1 kartu menghadap bawah yaitu kartu yang dipilih penonton tadi. Oke, gua ulangin lagi ya dari awal ya. Minta penonton ambil 1 kartu, ingat kartunya, misdirection, putar arah kartunya. Oke, kemudian masukkan ke tengah-tengah secara perlahan. Nah, jangan lupa ketika memasukkan kartunya ke tengah-tengah, jangan di-refill supaya kartunya tidak terlihat kalau hadap atas semua. Ya, masukkan kartunya ke tengah-tengah. Dan script atau alasan kalian untuk mengeksekusi efeknya itu terserah kalian, tapi kalau mau pakai cara gua juga boleh. Jadi kalau versi gua tadi kan gua bilang kalau misalkan kartu yang paling atas gua hadapin ke atas, saat gua jentikin jari, maka semua kartunya hadap atas. Itu nggak masalah, kalian ikutin juga nggak masalah. Tapi yang menjadi PR di sini adalah gimana caranya ketika kita men-spread kartunya, kartu kedua yang masih hadap bawah itu tidak kelihatan oleh penonton. Nah, jadi yang harus kalian lakukan adalah move yang bernama block spread. Jadi ketika kalian men-spread kartu kedua yang hadap bawah tadi tidak terlihat oleh penonton. Nah, cara melakukannya itu kuncinya ada pada jari jempol kalian ya, untuk mengcover kartu yang tidak seharusnya kalian tunjukkan. Oke, jadi perhatikan baik-baik, jari jempol kalian mengcover beberapa kartu di tumpukan atas sehingga kartu di urutan kedua tidak ikut terspread secara keseluruhan. Ya, perhatikan baik-baik. Sehingga persepsi penonton adalah ya yang terlihat adalah semua kartunya hadap atas kecuali 1 kartu yang menjadi pilihan penonton. Padahal yang kalian lakukan tadi adalah block spread. Seperti itu kurang lebih kalau untuk variasi pertama. Kalian tinggal ulang-ulang terus supaya paham. Yep, kita masuk ke variasi kedua. Dimana di variasi kedua ini gua suka karena ketika membalik kartunya hadap atas, kita menggunakan move yang bernama Cardini Change. Jadi dengan 1 kali jentikan tangan, 1 kali kibasan tangan itu membuat kartunya semuanya menghadap ke atas. Untuk lebih jelasnya nanti bakal gua tunjukin, tapi langsung aja ya ke setupnya. Jadi yang pertama hanya perlu 1 kartu yang dihadapkan ke atas. Kalau misalkan di versi pertama kan kita membalik kartunya itu ada 2 kartu ya. Sedangkan kalau di versi kedua hanya menggunakan 1 kartu. Nah, untuk selebihnya itu kurang lebih sama. Cara berjalannya trik ini kurang lebih sama, minta penonton ambil 1 kartu di tengah-tengah. Ya, kemudian kartu tersebut ditaruh lagi ke tengah-tengah tapi lakukan misdirection sebelumnya. Oke, ubah arah kartunya. Saat kartunya berubah arah, baru kalian masukkan ke tengah-tengah secara berlahan tanpa harus merefill kartunya. Jadi hampir tidak ada perubahan yang signifikan dari variasi pertama dan kedua. Ya, jangan refill kartunya karena akan menimbulkan efek di mana penonton menyadari kalian menyeting kartunya. Jadi kartu pilihan penonton tadi kalian taruh ke tengah-tengah tumpukan. Ya, setelah kalian taruh ke tengah-tengah tumpukan, hanya perlu mengeksekusi Cardini Change untuk menciptakan kesan seolah-olah kartu itu menghadap ke atas secara sekejap. Jadi kalau kalian sudah clean melakukan Cardini Change, maka versi kedua ini bisa kalian kuasai dengan mudah. Ya, dan keuntungan dari versi kedua ini, kalian tidak perlu melakukan block spread setelah melakukan Cardini Change ketika membuat kartunya itu menghadap ke atas semua. Tidak perlu melakukan block spread karena tidak ada kartu di urutan kedua yang harus kalian cover. Kartu yang hadap bawah hanya ada kartu yang dipilih oleh penonton tadi, yaitu di tengah-tengah tumpukan. Dan tinggal tunjukkan kalau itu adalah kartu yang dipilih oleh penonton tadi. Oke, jadi yang terakhir ya, untuk setupnya 1 kartu di paling bawah itu dihadapin ke atas. Kemudian minta penonton buat ambil 1 kartu, yang mana aja. Ya, lakukan misdirection, entah itu kalian berbalik badan,
ketika ingin membalik arah kartunya, yang penting kuncinya adalah penonton fokus atau kamera fokus ke kartu yang dipilih dan badan kalian harus rileks. Jangan terlihat kaku, jangan terlihat gugup, jangan terlihat khawatir, menyembunyikan sesuatu, dan yakin kalau trik ini berhasil. Kartu yang dipilih tadi masukin ke tengah tanpa harus di reveal, oke? Dan kalian siap buat eksekusi Cardini Change. Ya, eksekusi Cardini Change. Usahakan Cardini Change-nya seclean mungkin untuk efektivitas dari permainan kalian. Setelah di Cardini Change, kalian tunjukin kartunya hadap atas semua, tanpa harus block spread karena nggak ada yang harus kalian tutupin, dan hanya ada satu kartu yang hadap bawah, dan tentunya itu adalah kartu yang dipilih oleh penonton kalian. Gitu sih kurang lebih. Oke, jadi gua rasa itu aja terkait trik yang gua share untuk video kali ini. Tadi terkait 2 variasi ya cara mengeksekusinya. Jadi terserah kalian mau pilih cara yang mana. Yang penting kesimpulannya ya, jangan sampai kalian kelupaan atau ketukar caranya. Jadi untuk yang variasi pertama itu cuma perlu pakai 2 kartu sebagai setup yang dihadapin ke atas. Oke, block spreadnya jangan lupa ya, jangan kelupaan. Dan untuk variasi kedua itu cuma perlu 1 kartu yang dihadapin ke atas. Dan kalian jangan lupa latih Cardini Change-nya. Kuncinya latih semua move dengan clean, dengan baik dan benar sebelum kalian memainkannya kepada orang awam. Boleh latihan ke teman dekat kalian, ke keluarga untuk memastikan seberapa berhasil trik yang kalian latih. Dan ya kalau kalian udah merasa yakin, jangan lupa balik lagi ke Gasken Magic. Bye.